Silakan. Ya, Pak Ketum. Silakan Pak. Di situ. Atau di mana? Boleh dibagi belum sih press release? Belum, Pak. Belum ya? Bagiin aja. Biar gampang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan wartawan, selamat datang di kantor kami. Persekusi Presiden Kerjasama Rakyat menjadi tuan rumah bagi kegiatan konferensi pers yang dipimpin oleh Indonesia dengan tujuan untuk mengajukan usulan strategi perencanaan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dapat kami sampaikan nanti kami sudah membagikan sekarang siaran pers yang dari kegiatan ini dari teman-teman ASPI. Tanpa membuang waktu, izinkan kami mengundang kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Bambang Susantono, yang juga Profesor Bakti Setiawan dan Profesor Iwan Widianto. Perkenalkan, saya mungkin membuka beberapa pengantar yang saya kira untuk kondisi pers pagi ini. Jadi sebagai pengantar, kami di Asosiasi Sekolah Perencanaan di Indonesia telah bekerjasama dengan otorita IKN dan juga dengan UKP IKN dalam bidang akademik dan juga riset-riset penelitian untuk bidang perencanaan wilayah dan kota. Ini sendiri sudah hampir berjalan selama 1 tahun, dan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan bersama, diantaranya itu adalah webinar dan juga seminar yang mengangkat tema mengenai kota informal dan formal untuk IKN. Nah, selanjutnya juga pada bulan lalu, bulan September, kita sudah berdiskusi kembali terkait dengan rencana pengembangan IKN untuk di administrasi mendatang ini. Di kegiatan tersebut bulan lalu telah hadir sekitar 50 akademisi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, tidak hanya di sekitar Jakarta tapi juga ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, juga Papua. Jadi yang akan disampaikan oleh para senior saya hari ini adalah hasil dari diskusi kami pada bulan lalu, dan jika memungkinkan, setidaknya saya kira ada 2 hal yang penting. Saya kira pertama adalah terkait dengan skenario yang akan terjadi ya, yang kita siapkan. Setidaknya mungkin Bapak bisa juga dari rilis pers kami ya, itu ada peluang 1 dan juga peluang 2 setidaknya. Pertama yaitu adalah ketika Twin Cities ini yang kita skenariokan, ada peluang pertama di mana nanti Jakarta adalah sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Kondisi ini adalah kondisi di mana ketika keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota belum dilakukan, tetapi pandangan sudah ada. Ataupun peluang kedua di mana nanti IKN ada sebagai kota de jure dan Jakarta sebagai kota de facto, yaitu kondisi di mana Kepres sudah dirilis tapi juga adanya keterbatasan pendanaan. Itu untuk kondisi pertama. Juga kondisi kedua adalah jika terjadi tantangan, yaitu di mana kondisi yang kurang ideal, di mana pendanaan belum ada dan juga keputusan Presiden juga belum dirilis, maka setidaknya yang kita ajukan dari ASPI adalah setidaknya mengembangkan IKN sebagai kota yang livable dan affordable city sambil berprogres sebagai ibu kota negara hingga tahun 2045. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh para senior saya, para pendahulu untuk di ketua ASPI ini sendiri. Mengundang paparan usulan rekomendasi dari ASPI, kami persilakan 2 senior ASPI. Yang pertama adalah Profesor Dr. SKAGR Iwan Widianto, STMSI dari UGM. Kemudian yang kedua adalah Bapak Profesor Insinyur Bakti Setiawan, MA PhD dari UGM. Pada Bapak berdua kami persilakan. Berhubungan dengan perkembangan terakhir di IKN, terutama dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Tadi sudah disampaikan Bapak Ketua
bahwa Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia itu menaungi sekolah-sekolah perencanaan yang ada di Indonesia, baik dari Prodi S1, S2, maupun S3. Nah, kita sudah berdiskusi lumayan panjang gitu ya, baik internal maupun diskusi spesifik ya. Sebelumnya sebetulnya kita ada 3 perwakilan, saya sendiri dari UGI, Prof. Kopi dari UGM, dan satu lagi Prof. Haryo dari ITB. Yang kebetulan hari ini belum bisa hadir. Nah, dari hasil diskusi dan workshop yang terakhir pernah kita lakukan 2 minggu yang lalu, ada beberapa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan perkembangan IKN dengan melihat kondisi saat ini, dan kira-kira ke depan itu seperti apa. Melihat situasi sekarang setelah kita kemarin baru visit beberapa hari yang lalu, baru pulang hari Rabu, Prof. Bang hari Selasa pulangnya ya, saya hari Rabu. Jadi kita sudah melihat bahwa IKN itu sudah berkembang sangat pesat. Tetapi satu hal lagi yang sebetulnya ada hal-hal yang dalam perjalanan perkembangan IKN ternyata dia tidak merujuk juga seperti rencana induk yang sudah disampaikan. Sebetulnya ada hal yang di dalam perjalanan di-create gitu ya, dan seperti itu tentunya. Next slide. Jadi mengapa sih kita undang Bapak Ibu Mas Mbak sekalian? Jadi kita ingin menyampaikan bahwa dalam menanggapi dan mengcapture perkembangan saat ini, kita mempropos apa yang disebut dengan scenario planning untuk konteks ke depan gitu ya, dalam melihat situasi saat ini. Nah, kita mengacu ada 4 alasan di situ seperti yang disampaikan di dalam slide tersebut, mengacu kepada misi dan visinya, visi secara ideal. Jadi kita mengambil ini dari rencana induk gitu ya, Ibu Kota Nusantara, di mana IKN itu memiliki visi dan misi yang melandaskan filosofis yang ideal gitu ya, dalam konteks berkelanjutan. Di sisi lain juga ada isu anggaran pembangunan IKN. Nah, ini yang sekarang itu kadang malah menjadi isu yang sangat spesifik dan isu yang sangat besar gitu ya. Terus yang berikutnya kita juga melihat status pemindahan ibu kota. Karena apa? Karena sampai sekarang Kepres yang menjadi landasan formal legal binding status ibu kota itu sampai sekarang belum keluar. Kemarin statement Bapak Presiden akan menyerahkan mandat ini ke Presiden berikutnya. Nah, itu yang menjadi challenge kita. Sekaligus ini menjadi juga momen bahwa ASPI mempromosikan memberikan beberapa alternatif dari status yang ada saat ini. Dan berikutnya juga antisipasi ya. Dalam rangka antisipasi ini kita juga menyampaikan bahwa apa yang akan kita berikan ya, dari beberapa alternatif solusi itu akan menjadi pertimbangan harapannya ke depan gitu ya, baik di masa transisi maupun nanti di pemerintahan berikutnya. Oke, next. Nah, kalau melihat dari rencana induk pembangunan IKN, undang-undang yang dipakai dan juga dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian diperjelas lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 63. Nah, kita sebetulnya sudah mengalami fase yang pertama di 2020 sampai 2024 dan dari fase pertama yang disebutkan bahwa ibu kota negara itu lebih kepada fungsi pemerintahan prioritas. Nah, kita ingin melihat ke fase kedua, terutama di tahun 2025 dan 2029. Ya. Memang sudah banyak yang dilakukan dari kunjungan kita kemarin, dari berbagai macam fasilitas, infrastruktur dasar dan seterusnya.
ya kalau sudah seperti itu kita harus keep going on gitu ya, untuk menciptakan IKN untuk semua untuk rakyat Indonesia. Baik, nah jadi next, jadi ada beberapa alternatif gitu ya, senario yang kita lihat gitu ya, dengan memperhatikan status legal tadi formal, dengan melihat Kepres tadi ya sebagai dasar pemindahan IKN. Yang kedua dengan kondisi budget, baik itu capex, capital expenditure maupun dari OPEX-nya, operational expenditure. Nah dari dua hal tersebut ada beberapa kondisi yang bisa kita lihat, bisa kita kategorikan sebagai ideal apabila Kepresnya keluar, yang mudah-mudahan dalam beberapa ini bisa keluar gitu ya. Itu kita mendorong itu juga. Terus yang kedua dengan kondisi anggaran yang cukup, itu sangat ideal. Jadi IKN dapat terus berjalan dan pemindahan dapat bisa dilakukan. Nah dengan situasi yang kedua, kalau kita melihat kalau Kepres belum bisa dikeluarkan, tetapi ternyata anggarannya cukup ya. Di situ kita sebut sebagai potensial satu. Dia potensial karena Kepresnya udah ada, tapi budgetnya belum. Nah, itu yang akan kita lihat. Kira-kira propos kita sebenarnya akan dijadikan apa IKN? Jadi dengan kondisi tersebut IKN belum dapat dipindahkan gitu ya, walaupun anggarannya cukup. Tapi harapan kita mempromot bahwa ini akan terus berjalan. Jadi tidak tiba-tiba stop gitu ya. Terus kondisi berikutnya apabila Kepresnya itu keluar tapi anggarannya nggak cukup. Nah itu kan ada kondisi seperti itu juga. Karena mau nggak mau pemulihan ini kan ya tadi ya capital expenditure atau OPEX-nya itu sangat tergantung dari keuangan negara gitu ya. Nah di situ juga bisa dilakukan pemindahan gitu ya, tetapi ada scenario lain mungkin ya, secara gradual, secara perlahan, beberapa kementerian dan seterusnya ya. Terus, nah yang menjadi satu sorotan lagi apabila dua-duanya dengan kondisi penuh gitu ya, Kepresnya belum, satu sisi anggarannya nggak cukup. Kita memandang itu sebagai satu tantangan. Karena apa? Karena sekarang sudah sudah terbentuk sedemikian rupa, ekosistem itu sudah berjalan. Jadi mungkin belum 100%, tapi dengan kondisi sekarang IKN itu sebetulnya sudah meng-create ekosistem, gitu. Dan itu menjadi dasar pertimbangan juga nanti ke depan. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita bisa propose untuk apa, konteksnya seperti itu. Baik, mungkin ini Prof. Bobi, slide selanjutnya silakan. Sebelum bisa terus Pak Iwan, tapi ini setelah planning itu dibutuhkan ketika ada situasi uncertainty, ketidakpastian.